Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, petani dan pengusaha tani di seluruh Indonesia, bertemu kembali bersama saya di channel Yampi Focus dalam program Ngopi Bareng MGH. Ngobrol santai seputar pembangunan Indonesia bersama Muhammad Jafar Hafsah. Ayam goreng, ayam bakar, ayam sate, ya, semuanya merupakan makanan favorit, makanan karbohidrat utama, protein utama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dan kali ini kita mau memperbincangkan bagaimana ya kondisi, bagaimana keadaan ayaman, peternakan ayam di Indonesia. Ya. Baik peternakannya maupun bisnis ya turunannya yang kita akan bicarakan di sini untuk kita bagaimana pengusaha-pengusaha ayam dan juga calon-calon pengusaha ayam bisa terjun masuk di bisnis ayam ini. Bagaimana kondisi peternakan ayam kita? Bisnis ayam adalah penopang utama peternakan di Indonesia. Pada 2024, nilai subsektor peternakan sekitar 349 triliun rupiah. Dari jumlah itu, ayam petelur, ya, ayam dan telur menyumbangkan porsi terbesar. Daging ayam sekitar 144,8 triliun. Dan telur ayam sekitar 192,5 triliun. Banyak kan itu, Bang? Produksi ayam dan telur sebenarnya sudah cukup, bahkan sedikit berlebih. Oleh karena itu, daging ayam sekitar 3,8 juta ton, ya, kebutuhannya ya hampir 372 juta ton. Hampir lah, ya. Kemudian telur ayam 63 juta. Kebutuhannya 62 juta. Itu tidak termasuk sekarang ada makanan bergizi gratis. Ya, kalau masuk lebih banyak lagi permintaannya. Konsumsi dan permintaan pasar, konsumsi daging ayam terus naik. Tahun 2023 konsumsi sekitar 4,3 juta. Nah, diperkirakan naik menjadi ya 5,4 juta ton tahun 2024. Konsumsi per kapita sekitar 260 butir ya dalam kurun 5 butir per minggu. Kebutuhan bertambah setelah ada program makanan bergizi gratis MBG, yaitu sekitar 82,9 juta butir telur per hari yang diminta oleh BMG. Coba bayangkan itu. Nah, ayam tetap dimati karena lebih murah dibanding dengan lain. Mudah diolah, mudah dikunyah juga ya. Dagingnya dengan berbagai bentuk masakan ya, mulai gorengnya, bakarnya, satenya, dan lain-lain itu. Nuggetnya, kemudian dikonsumsi untuk semua kalangan dari anak kecil sampai ortu ya, makan ayam ya, pasti ayam terus ya. Nah, peluang bisnis peternakan ayam bagaimana? Permintaan ayam dan telur stabil dan berkelanjutan ya, pasarnya luas, rumah tangga tentunya, warung-warung dan pasar tradisional, ya, warung tentunya untuk dijual di warung, dijual di pasar tradisional untuk rumah tangga, kan begitu. Nah, restoran dan catering, tambah lagi tadi ini makanan bergizi, ya, gratis, nah itu kan. Kemudian industri makanan ya. Nah, Bapak ketahui bahwa
seluruh orang ya tanpa kecuali senang makan telur. Bagi kita pelarian-pelarian apabila macet di selera, di ikan, di daging, ya biasa pelariannya telur. Telur itu ya direbus, kemudian mata sapi, kemudian omelet, kemudian apa namanya yang diacak-acak itu, dan di seluruh restoran di dunia, maaf, ya betul, di seluruh hotel di dunia, ya breakfast selalu ada telur. Di mana-mana tidak pernah ada hotel breakfastnya, makan paginya bukan tidak ada telur, semuanya ada. Dan itu mempunyai sendiri ya apa namanya tapak di situ untuk orang memesan yang panas. Mata sapi, orek-orek, rebus, kemudian juga omelet. Itu kalau telur ayam. Nah, kalau ayamnya tadi dibakar, disop, kemudian digoreng, kemudian di sop, kemudian sate. Nah, bayangkan itu. Peluang nilai tambah terbuka lewat ya, ayam potong. Nah, sekarang ada pemotongan halal. Jadi sekarang ayam-ayam dipotong di Indonesia itu ya harus dipotong dengan halal. Ya, sudah punya aturan main. Bagaimana ayam dipotong dengan halal, yaitu ayam dengan bismillah baru dipotong. Di luar itu tidak diberi pengakuan. Jadi di tempat-tempat pemotongan ayam itu sudah tersedia pemotong-pemotong yang sudah bersertifikat yang apa namanya halal ya, dengan label halal dan baik. Ayam beku ya, ayam potong tadi, ayam dipotong kemudian dibeli, kemudian ayam hidup disuruh potong di pasar-pasar ya, kemudian ayam beku, ayam yang sudah dipotong dibekukan ya, kemudian itu yang dibeli dan juga dimasukkan di dalam pendingin yang ada di rumah, kan itu. Produk olahan ya tadi nuggets segala lain. Kemudian telur olahan juga dibuat telur asin, kemudian dibuat macam-macam semuanya. Nah, ini peluang nilai tambah yang terbuka lewat. Sebenarnya itu tadi adalah bagian pengolahan ya, pengolahan telur itu untuk sampai dikonsumsi. Dan cocok untuk usaha jangka panjang, bukan bisnis musiman. Ya. Karena sekarang ini setiap hari bertelur toh. Nah, kemudian ada lagi yang disebut misalnya telur ayam kampung yang untuk telur setengah matang gitu kan ya, yang untuk dicampur dengan madu kemudian diaduk kemudian diminum, itu adalah obat kuat. Nah, itu semua konsumsi telur. Tantangan utama yang harus dipahami bagi pengusaha ya, calon pengusaha, pengusaha muda ya, dan juga pengusaha orang tua, dewasa lama. Nah, ini tantangan utamanya harus dipahami. Pakan adalah biaya terbesar. Nah, di Indonesia itu ya ada dimonopoli. Ada pengusaha besar yang memonopoli sebagian besar daripada demand ya, atau membuat supply untuk besar demand di Indonesia ya. Jadi cenderung ya oligarki ya, cenderung menguasai pasar seperti itu, mulai memproduksi DOC, kemudian pakan, kemudian bagi hasil, dan seterusnya, termasuk vaksin-vaksinnya. Nah, pakan adalah biaya terbesar. Pakan ayam itu didominasi oleh jagung, ya. Kemudian jagung, kemudian ada tepung tulang ikan yang diimpor itu ya. Itu. Sektor unggas menyerap sekitar 90% dari total pakan ternak nasional. Wah,
Luar biasa itu. Ya. Jika harga pakan naik, berarti berkorelasi positif dengan keuntungan yang menipis. Jadi harga pakan naik, keuntungan peternak menjadi. Nah, kemudian resiko penyakit ayam masih tinggi, ya. Bila kandang tidak bersih, sanitasinya, biosecurity-nya buruk, ya. Itu, Bang. Nah, harga ayam bisa naik turun tajam, terutama saat panen bersamaan. Jadi harus ada juga manajemen massal, ya, daripada ayam ini. Oleh karena itu, asosiasi peternak ayam ada toh, ya. Nah, bagus untuk merancang secara nasional seperti begini, memberikan indikasi-indikasi bahwa permintaan akan seperti begini di provinsi mana, di daerah mana yang meningkat dan lain-lain, disuplai dari mana sehingga ada keseimbangannya. Nah, asosiasi inilah yang bagus untuk bagus sekali kalau peternak itu berkumpul dalam bentuk koperasi. Berarti banyak nilai tambah dengan berkooperasi pun dapat diraih oleh peternak. Dan mungkin peternak tidak selalu menjual gelondongan. Dalam pemahamannya menjual ayamnya langsung, ya. Bisa juga sudah diolah baru dijual, tetapi koperasinya yang mengelolanya sehingga sebagian keuntungannya nanti turun ke anggota. Nah, begitu. Peternak kecil rentan jika berjalan sendiri tanpa kemitraan. Jadi kita berkooperasi bermitra. Kalau sendiri baru bermitra kan bagaimana dong? Anda tidak punya bargain, ya. Kemudian oleh karena itu yang disebut mitra kerjasama yang saling menguntungkan, berarti Anda harus bersatu di dalam lembaga, ya, sejumlah peternak, ya, di dalam suatu lokasi tertentu, tentunya berdekatan tentunya lebih bagus. Kemudian lagi 100 atau 1000 peternak, kemudian menjadi satu koperasi, sehingga tadi bahan bakunya di koperasi yang beli, ya, kemudian disalurkan kepada anggota. Vaksin beli, DOC koperasi yang beli, kemudian menyalurkan. Begitu pula karena memerlukan kredit, melalui koperasi ini dapat turun kredit kepada anggota. Oleh karena itu, sungguh-sungguh bermitra itu oleh mitranya adalah koperasi dari sekumpulan peternak-peternak. Nah, mulai dari skala kecil atau menengah. Nah, bagaimana kita memulai bisnis peternakan ayam tadi? Ya, mulai dari skala kecil atau menengah. Tentukanlah Bapak, saudara-saudara, adik-adik milenial semua, calon pengusaha atau sudah pengusaha milenial, pengusaha yang sudah lama, ya. Nah, tentukan jenis usaha sejak awal kalau baru ini mau masuk, ya. Nah, ayam pedaging untuk panen cepat, ayam petelur untuk pendapatan rutin. Nah, itu tentunya. Nah, mulai dari skala kecil atau menengah atau besar, ya. Nah, hitung modal secara realistik. Bapak, Bu, udah paham toh? Ini sebenarnya bagi Bapak ini sudah paham ini, sekedar mengingatkan, ya, seri mengingatkan. Kandang. Oh, kandang sudah ada desainnya. Tinggal, ya, baca buku banyak. Mungkin juga sudah ada di mana kalau di online? Ada di mana, Bang? Kandang, kemudian kita bisa lihat di, ya. Kemudian bibit ayam, hitung, ya. Jadi membuat kandang tadi, ya, bisa kita lihat di online, ya. Kemudian bibit ayam, ya, itu hitung, ya. Nah, kemudian kandang tadi tentunya berbagai bahan, ada dari papan, ada dari bambu, ada juga kombinasi dibawanya di betul, kemudian ada, pokoknya sudah ada memang desain-desainnya, berapa itu nilainya membuat kandang ayam itu, dan berapa lama tahannya, dan lain-lain, operasionnya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, ya,
Nah, mulai dari skala kecil, itu modal kandangnya, bibit ayam. Berapa bibit yang dibeli, kalau kredit bagaimana, kalau kemudian berapa pakannya, berapa harga pakannya, obat-obat dan vaksinnya, dan cadangan dana. Nah, oleh karena itu, ya langsung bergabung di dalam koperasi. Sehingga dengan demikian, ya kandang bisa minta dibikinkan oleh koperasinya, tentu sudah ada memang bibit ayamnya melalui koperasi, pakan melalui koperasi, obat dan vaksin, dan cadangan dana. Ya. Nah, ini semua harus disiapkan dan dihitung baik-baik ya. Akhirnya dapat BC rasionya, bukan dapat berapa biaya produksi dan berapa harga jual, kemudian dapat revenue dikurangkan dengan modal, berarti dapat keuntungan. Gitu. Jangan lupa nanti ada selalu keuntungan, sisihkan untuk permodalan ya. Nah, kemudian itu disisihkan, atau kalau sudah pinjam modal tadi berarti untuk cicilan daripada modal yang dipinjam bank tadi. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak sudah membentuk koperasi, jadi Bapak tinggal masuk saja gabung di koperasi tersebut dan memperoleh semua sarana produksi dan infrastruktur itu dapat difasilitasi dibuatkan oleh koperasi sendiri. Tentunya lebih murah dan kemudian keuntungannya nanti Anda sudah dapat menjadi anggota. Nah, gunakan bibit dan pakan berkualitas. Ini sudah jelas, ini sudah ada ukurannya, bibit yang mana, pakan yang berkualitas sudah tahu sebagai. Nah, pastikan calon pembeli sudah ada sebelum panen. Pasarnya masuknya ya, pasar ya, ada captive marketnya, ada juga Anda menjualnya di distributor, ada juga Anda menjual sendiri ya, sudah ada. Ada keluarga-keluarga yang membutuhkan ayam 10 ekor per bulan, tinggal disembelih dan dikirim dalam. Bapak sudah lebih paham ini. Nah, cara mengembangkan bisnis agar sukses, fokus pada efisiensi pakan. Kenapa? Karena pakan itu mahal. Biaya paling tinggi di dalam beternak itu tadi adalah pakan. Maka, Bapak sekalian, Ibu, mungkin juga ada industri-industri kecil atau menengah yang membuat pakan yang kualitasnya sama tapi harganya lebih murah. Mungkinkah juga Bapak membuat pakan? Mungkinkah juga koperasinya Bapak yang tadi yang 100 peternak, 1000 peternak membuat koperasi dan mempunyai pengolahan pakan, industri kecil pakan. Kan bagus. Sekaligus ini kita bercerita seperti itu, sehingga dengan berkoperasi tadi fokus pada efisiensi pada makan, berarti beli pakan di koperasi karena diproduksi oleh koperasi. Komponennya kan sederhana, jagung, kemudian tepung tulang, dan sudah bisa. Terapkan biosecurity, kandang secara disiplin. Paham? Ya, paham? Kandang secara disiplin, terapkan biosecurity-nya, ya, security daripada kehidupan daripada ayam, ya, ayam potong dan ayam petelur tadi ini. Sebenarnya artinya dia juga tidak mudah dikena penyakit, kemudian juga termasuk gangguan-gangguan fisik dimakan oleh musang, apa dan lain sebagainya. Bergabung dengan koperasi atau sistem kemitraan. Oke. Yang saya sudah jelaskan tadi kan, kita bergabung dengan koperasi. Ya, dengan koperasi biasa otomatis dia bermitra. Maka yang bermitra itu koperasi. Bukan Bapak sendiri-sendiri mau ditelan mentah-mentah oleh mitranya. Ya toh, nah masuknya. Nah kalau koperasi bergain, Bapak tinggal nunggu hasil-hasil bagaimana koperasi kita memutuskan ya. Langsung bermitra dengan pengusaha besar, bermitra dengan penyiapan DOC, mungkin bermitra dengan penyiapan makanan, dan bermitra vaksin, dan lain-lain sebagainya. Mulai mengolah hasil ternak agar nilai jualnya naik. Ya.
mengolah sendiri, ya, jadi nugget, potong sendiri, cabut bulu-bulunya, kemudian livery baru jual, ya. Kemudian juga bisa dipotong-potong sudah, ditimbang dan lain-lain. Kemudian juga bisa dibekukan sehingga Bapak melivery tadi peternakan ini, nah kan apalagi sudah berkooperasi, kooperasinya lah yang melakukan semuanya itu. Kemudian apa? Nah, jadi keuntungannya jatuh juga di anggota. Jadi ada nilai tambah Anda peroleh daripada nilai tambah pengolahan ya daripada ayam dan telur ayam. Kemudian catat semua ya biaya-biaya dan hasil produksi secara rutin. Catat. Kalau tidak catat nggak bisa. Kalau cuma 10 ayam sih ya Anda hafal. Ini kan Anda ratusan, ribuan. Bisakah Anda menjadi beternak jutaan ayam? Bisa saja kan. Kalau sudah saudara namanya. Karena ini prospektif. Semua orang makan ayam, makan telur. Ya. Jangan mengandalkan perkiraan pakai data kandang. Jangan mengandalkan perkiraan-perkiraan saja, duga-duga saja, kira-kira, atau seperti pengalaman orang lain seperti ini. Tidak, harus mempunyai ilmu, ya. Banyak membaca dari buku-buku petunjuk bagaimana berternak ayam. Banyak studi banding, jangan cuma DPR mau studi banding. Saudara-saudara juga studi banding kepada peternak yang berhasil. Oh begini, oh kandangnya seperti ini, security-nya begini, sanitasinya seperti ini, memungkinkan bisa bernafas dengan baik ini, sehingga ayam itu bebas ya, sehingga dia dapat makan dengan bebas, sehingga bobotnya bagus, hasil telurnya bagus, banyak dan banyak. Nah itu yang apa? Nah kemudian jangan sama sekali tidak selalu kreatif ya, mencari inovasi baru ya toh. Kalau orang produksinya 100 dapat 1000, tapi Anda memproduksi 100 dapat 2000. Itu karena Bapak selalu mempunyai inovasi untuk itu. Baik beternak, baik juga menjadi pedagangnya ayam, maupun juga menjadi eksekutor pemotong ayam dan lain-lain, baik juga Bapak industri membuat telur asin, begitu pula juga mengolah menjadi nugget, ya, dan lain sebagainya. Begitu pula Anda berjual ayam, goreng ayam, ya, kemudian sop ayam, kemudian bakar ayam, sate ayam, dan lain semuanya. Nah, jadi sebagai pengusaha, Bapak selalu dua, ya. Yaitu banyak membaca, ya, dan yang kedua banyak melihat, menyaksikan, ya. Kemudian yang ketiga, kemudian mengimplementasikannya dengan efisien daripada usaha Bapak itu. Nah, bagaimana industri ayam? Ya, begini kira-kira kita simpulkan ya. Industri ayam, boiler, petelur adalah salah satu subsektor agribisnis terbesar di Indonesia, menonjol dalam produksi protein hewani dan nilai ekonominya yang bagus. Apalagi tadi kalau ya penyedia bibit, penyedia pakan, ya, kemudian itu juga yang menyediakan semua komponen dikelola oleh satu perusahaan di monopoli, ya, begitu dari hulu ke hilir, sehingga dia menentukan pasar. Ya. Ini tentunya diharapkan ya ada kebijakan ya tertentu, jangan sama sekali industri sebesar menguasai misalnya pasar sejumlah tertentu. Ya. Saya rasa ini perlu pemerintah mengambil kebijaksanaan sehingga tidak dengan demikian dia dapat secara efisien memproduksi semuanya itu barang-barang supply-nya, ya. Kemudian dia yang menentukan harga karena peternak itu ya kecil
apalagi kalau tidak berkoperasi, maka yang menentukan harga adalah perusahaan yang tanda petik menguasai banyak demand, menguasai banyak konsumen daripada industrinya. Nah, ini tentunya diatur ya keseimbangannya. Begitu pula ya bagaimana ya misalnya harga pakan itu sungguh-sungguh ya perusahaan-perusahaan ini selalu berusaha mencari kombinasi harga pakan yang lebih murah ya, sehingga peternak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bapak ya pengusaha besar itu, kemudian pengusaha peternakan menengah, kemudian kecil dengan bermitra, besar bermitra dengan yang kecil, besar yang bermitra dengan menengah, menengah juga bermitra yang kecil. Itu semua adalah kebersamaan yang diinginkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus. Jangan cuma kita sendiri buat kaya. Kita menciptakan bagaimana kemaslahatan bersama sehingga terjadi pemerataan. Yang kita tahu sekarang ini justru ketimpangan yang masih cukup tinggi di Indonesia. Nah, yang kemudian produksi ayam dan telurnya sering surplus terhadap kebutuhan domestik, namun tetap penting untuk stabilitas harga dan ekspor. Maksudnya ada pengaturan-pengaturan baik dari asosiasi ya produsen ya produsen sarana produksi ya, kemudian juga ada asosiasinya peternak-peternak sehingga dapat semuanya ya membuat bagaimana secara nasional keseimbangan, secara regional, secara nasional terjadi keseimbangan supply ya berkaitan dengan demand. Nah, struktur usaha sangat banyak ya, puluhan ribu peternakan termasuk usaha kecil dan menengah, dan kiranya wajib ya, bukan lagi seyogianya atau wajib membuat koperasi atau organisasi ekonomi ya, bukan asosiasi peternak ya, bukan, dia harus menjadi asosiasi ekonomi peternak ya, bukan asosiasi yang modemo-demo itu, bukan, tetapi berkoperasi sehingga dengan demikian memperoleh nilai tambah kepada seluruh anggota. Dari nilai tambah tadi dari proses produksi pohon industri daripada ayam dan telur itu, dan ya prospek masih kuat dengan proyeksi pertumbuhan produksi dan konsumsi ke depan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, bagaimana peternak itu lebih mengefisienkan ya, jadi sarana produksinya, ya, mengefisienkan biaya produksinya, ya, kemudian menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua bagi pemula itu tadi masuk ya berternak, dan mudah-mudahan ada koperasi sudah sekaligus masuk di koperasi. Dengan demikian peternak itu tentunya sudah harus menghitung kandangnya berapa, kemudian nanti beternak ayamnya berapa banyak, jenis ayam boiler atau petelur, kemudian berapa pakannya, berapa vaksin yang dibutuhkan, berapa kandangnya bagaimana. Kandangnya harus melihat desain-desain yang sudah ada menurut petunjuk, juga melihat di online ya. Nah, kemudian dengan hitungan itu dapat membuat usaha peternakan ayam. Dan yang dilanjutkan tadi berbentuk koperasi, maka juga koperasinya menyiapkan sarana produksi dan bisa membuat pengolahan ayam dan telur ayam ya. Pengolahannya dan demikian dapat membuat pengolahan pakan, dapat membuat pengolahan vaksin dan lain sebagainya, menyiapkan vaksin dan lain sebagainya. Nah, demikian maka dapat kita lebih, insya Allah, dan jangan khawatir ya dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi masing-masing pendapatan, kemudian permintaan akan daging ayam pasti naik,
permintaan akan telur pasti naik, dan termasuk juga ada sekarang makan bergizi gratis juga memerlukan telur, memerlukan ayam dan setiap saat. Oleh karena itu, berlomba-lombalah meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas, dan kemudian pasarnya insya Allah dalam negeri cukup, tapi mudah-mudahan kita bisa mengekspornya, dan pemerintah selalu memberikan bantuan support bagaimana pengembangan peternakan, bagaimana peningkatan kualitas peternakan, dan juga bagaimana kalau berlebih dapat pasar-pasar, penetrasi pasar dapat dilakukan dan dibantu oleh pemerintah dan stakeholders. Demikian pemirsa, bagaimana menjelaskan mengenai ayam kita. Semoga bagaimana informasi yang juga Bapak sudah paham, ini akan memperkuat pemahaman kita, lebih mempertinggi keyakinan kita bahwa bisnis ayam itu menguntungkan dan layak untuk menjadi cabang usaha dari bapak-bapak dan terutama peternak-peternak milenial dan the newcomer untuk beternak ayam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.